Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit tentang sumber ilmu. Nah, yang pertama ada proses produksi. Proses produksi mengusahakan mengeksploitasi sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Terus dalam sistem ekonomi Islam, kata produksi merupakan salah satu kunci yang terpenting dari konsep dan gagasan produksi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia merupakan keinginan manusia pada suatu barang ataupun jasa yang bisa untuk memenuhi kepuasan rohani dan jasmani demi kelangsungan hidupnya. Nah, dalam konsep teori hierarki, kebutuhan Maslow mengatakan bahwa terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, rasa aman, kasih sayang, kebutuhan dan penghargaan, dan sebagainya. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Yang pertama ada primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan sekunder bisa dianggap kebutuhan yang kedua di bawah kebutuhan primer. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau tansiah, adalah kebutuhan yang tidak terlalu begitu penting. Nah, selanjutnya ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi dalam ekonomi Islam berkaitan dengan kebutuhan produksi harus dijalani dengan Islam, proses produksi harus sesuai dengan kebutuhan dauriyat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan dan sebagainya. Nah, jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta atau mal dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Nah, dasar hukum jual beli itu ada 4. Yang pertama ada mubah, yang kedua ada wajib, yang ketiga ada haram, dan yang keempat ada sunnah. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yosa. Untuk rukun dan syarat jual beli, penjual dan pembeli memiliki syarat berakal, berkehendak sendiri, keadaannya tidak mubazir atau pemborosan. Lalu uang dan benda yang diperjualbelikan harus memiliki syarat suci, bermanfaat, dapat dikuasai, benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, ukuran, dan sifat-sifat benda tersebut. Untuk cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sigat akad dilakukan dengan cara lisan, tulisan, atau tentang ketentuan perusahaan Islam. Perusahaan yang biasa disebut dengan perseroan adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha bisnis dengan tujuan profit atau keuntungan. Bentuk-bentuk perusahaan yang diakui dalam Islam
memiliki bentuk-bentuk seperti perseroan mudharabah, perseroan inan, perseroan abdan, perseroan wujud, dan perseroan mufawadoh. Kedudukan dan fungsi sumber daya alam. Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara, di mana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer. Sumber daya alam adalah potensi yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Pengolahan sumber daya alam, menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya sangat besar baik yang nampak sehingga bisa didapat tanpa harus susah payah, seperti garam, batu bara, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk hanya dimiliki oleh pribadi, benda tersebut termasuk milik umum. Oleh karena itu, pembagian ini meskipun dalilnya bisa diberlakukan ilat syari, ya, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum, esensi faktanya menunjukkan bahwa benda-benda tersebut merupakan milik umum. Pengolahan sumber daya sektoral. Tumpang tindih program dan kebijakan sehingga menyebabkan pemborosan keuangan negara dan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi untuk menjadikan sumber daya alam memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak efektifnya penegakan hukum karena terbangun koordinasi yang baik antar sektor dan antara PPNS Kementerian Sektoral dengan aparat penegak hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian rezeki menurut Islam. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi setiap makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Rezeki juga berarti anugerah karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya. Dengan ungkapan lain, adalah rezeki merupakan segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkan kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Sumber-sumber rezeki. Yang pertamanya yaitu sumber rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki tidak terduga. Yang ketiga, rezeki karena anak, cucu dan keluarga. Yang keempat, rezeki berkat istighfar dan bekerja. Yang selanjutnya, rezeki karena menikah. Dan yang terakhir yaitu rezeki karena sedekah yang dikeluarkan. Adapun jalan memperoleh rezeki yaitu yang pertama gemar bersedekah, yang kedua selalu bersyukur, yang ketiga rezeki tak terduga. Adapun pembagian rezeki yaitu rezeki yang sifatnya umum, yakni segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi badan berupa harta, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua, banyaknya pemberian jenis rezeki. Yang pertama ini tidak menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah, begitu pula sedikitnya rezeki dunia yang Allah berikan kepada seseorang tidak menunjukkan kehinaan orang tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah menjelaskan Allah Ta'ala berfirman mengingkari keyakinan sebagai manusia. Maksud ayat ini bahwasanya jika Allah meluaskan rezeki mereka tujuannya adalah untuk menguji mereka dengan rezeki tersebut. Dan yang terakhir yaitu
Adapun Al-Quran surat Al-Mu'minun yang menjelaskan bahwa apakah mereka mengira bahwa harta dan anak yang kami berikan kepada mereka itu mengerti bahwa kami bersegi. Yang kedua, rezeki yang bersifat khusus, yakni segala sesuatu yang membuat tegak agama seseorang. Rezeki ini berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, serta semua rezeki yang halal yang membantu seseorang untuk taat kepada Allah. Yang kedua, rezeki jenis ini Allah khususkan bagi orang-orang mukmin. Allah menyempurnakan keutamaan bagi mereka dan Allah menganugerahkan bagi mereka surga di akhirat kelak. Yang selanjutnya ada Al-Quran surat At. Yang selanjutnya yaitu rezeki yang banyak. Maksudnya rezeki yang Allah berikan kepada setiap makhluknya sangat banyak. Masing-masing makhluk Allah mendapat jatah rezeki yang banyak, nikmat sehat, anggota tubuh yang sempurna, dan lain sebagainya. Ya Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menginggahkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang selanjutnya yaitu rezeki yang banyak. Rezeki yang Allah berikan meliputi seluruh makhluknya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Masing-masing setiap makhluk mendapat rezeki yang banyak dari Allah, manusia, jin, seluruh binatang dan tumbuhan, serta semua yang ada di langit dan bumi mendapat rezeki dari Allah. Seluruh makhluk tersebut dipenuhi rezekinya oleh Allah. Semata ini menunjukkan luasnya rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya. Kedudukan dan fungsi modal dalam ekonomi. Pengelolaan modal dalam Islam. Modal yaitu hasil dari tabungan, hasil dari pendapatan setelah diambil sebagaimana untuk konsumsi dan zakat. Dengan kata lain, tabungan merupakan kesempatan membentukkan modal. Yang kedua, kedudukan dan fungsi produksi. Yang pertama, alat produksi adalah sebagian dan modal perusahaan yang maupun ekonomis harus dipelihara dan disiapkan penggantinya. Kedudukan alat. Yang ketiga, produksi ialah sebagai modal tahan lama dan berputar, tidak sekali habis. Dan yang terakhir, membantu manusia melipat gandakan produksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pira. Adapun masalah mekanisme alaminya umat manusia seakan-akan dalam keadaan stagnasi. Yang kedua, di bidang perkembangan teknologi. Yang ketiga, mendapatkan beberapa penemuan baru yang kemudian menjadi awal dari penggunaan alat-alat bermesin dalam proses produksi. Yang selanjutnya harus disadari bahwa mekanisasi menimbulkan efisiensi dalam segala bidang, tidak hanya tenaga kerja tetapi juga waktu. Dengan demikian, tenaga yang tidak dipakai produksi dalam waktu yang luang itu harus dipergunakan untuk ibadah. Bukan pemecatan yang mengakibatkan pengangguran. Perkembangan teknologi hendaknya diperlakukan sebagai rahmat dan nikmat untuk kesejahteraan.
Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.